Halo semua, kenalin aku Legenda Telaga Asih, biasa disapa Ega, mahasiswa semester 7 angkatan 2019 dan umur aku saat ini 21 tahun dari jurusan akuntansi dan di sini aku sebagai penganut agama mayoritas. Halo semuanya, aku Mutiara dari Prodi Administrasi Negara angkatan 20, umur aku sekarang 21 tahun. Aku di sini sebagai penganut agama minoritas Kristen. Hai. Halo. Halo. Dari prodi apa? Aku dari akuntansi. Kalau kamu? Dari Administrasi Negara. Fakultas sebelah berarti ya? Oh, okay. Kalau aku berarti di Fakultas Ekonomi. Divisi. Kalau boleh tahu asal kamu dari mana? Dari Jogja. Kamu? Dari Pekalongan. Oh ya. Angkatan berapa ya kalau boleh tahu? 20. Kamu? Aku angkatan 2019. Oh ya, Mbak. Salam kenal. Oke, salam kenal. Kurang pantas ya. Mungkin pasti pernah. Kalau pernah apa enggak pasti pernah. Entah itu berbentuknya candaan, apa entah itu serius, pasti itu pernah dialamin. Mengingat sebagai minoritas tuh kadang beberapa ungkapan, beberapa pendapat tuh terasa apa ya, agak sensitif karena nggak semua orang tuh bisa ngerti kita sebagai minoritas gitu kan. Nggak semua orang ngerti tentang apa yang kita pelajarin, tentang apa yang sebenarnya kita lakuin gitu. Kayak misal bercandaan sama teman-teman, kita punya temen cowok gondrong terus nanti tiba-tiba dibilang kok nggak disembah, ini ada titisan Tuhan Yesus gitu kan, kayak ya mau marah nggak bisa, jadi kan cuma kayak lucu banget sih kayak gitu. Kalau itu kan kalau bercandaan antar temen, tapi yang masih kayak ya udahlah temen mau diapain gitu kan. Mungkin kalau yang serius kayak aku kan punya tanda pengenal Kristen gitu kan, pakai kalung salib. Jadi kadang kalau di beberapa transportasi umum aku kan suka naik KRL Jogja Solo tuh, kalau ya nggak semua tapi mungkin beberapa oknum tuh ngelihat aku pakai tanda salib terus nggak mau duduk berapat-rapat kayak gitu sih. Tapi masih kayak ya udah, masih bisa diatasi, nggak apa-apa. Oke, kalau untuk perlakuan kurang pantas, sebenarnya sejauh ini bahkan di di perantauan aku jarang banget dapat perlakuan tidak pantas, karena yang aku rasakan meskipun aku juga berteman dengan teman-teman dengan agama yang lain juga, karena di sini banyak keberagaman, aku merasakan adanya supportif gitu ya, support ya dari teman-teman. Jadi banyak hal-hal positif yang justru bisa kita barengi di sini walaupun kita banyak perbedaan. Jadi aku jarang sih mendapatkan perlakuan tidak pantas. Tapi mungkin untuk kayak dengar-dengar stigma tentang kayak ketika yang agamanya mayoritas itu biasanya berpakaian tertutup, nah itu biasanya berkaitan dengan penampilan kayak jilbabnya gede banget sih, kayak ibu-ibu pengajian kayak gitu. Nah itu yang paling kata-kata yang mungkin pernah aku alami. Toleransi menurutku ya, toleransi itu respect, maksudnya menghargai tapi juga menghormati gitu loh. Toleransi itu nggak cuma sekedar entah ini mau agama, entah itu suku, entah itu adat atau apapun, mau itu cewek apa cowok, pokoknya itu tuh harus ada toleransi, karena hidup kita sebagai makhluk sosial tuh nggak selalu berputar di kita sendiri gitu. Maksudnya kita tuh hidup berdampingan kan sama orang lain, hidup kita tuh membutuhkan orang lain, diperlukan orang lain. Jadi kalau kamu nggak bisa respect, kalau kita nggak bisa menghormati orang lain itu dengan segala perbedaannya, dengan segala ketidakcocokan itu tuh, yang ada malah kita nggak bisa menikmati hidup kita, nggak bisa menjalani hidup kita, nggak bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan bisa untuk dilewati gitu sih. Jadi toleransi itu penting banget, karena
nggak semuanya itu berputar tentang kita, jadi kita tetap harus menghormati ke orang lain. Kalau menurut aku gitu. Oke, kalau menurut aku toleransi sendiri itu artinya menghargai perbedaan. Kita juga bersabar dengan adanya perbedaan tersebut. Dan menurut aku toleransi itu penting banget karena ketika kita melihat kehidupan kita ini punya banyak sisi, punya banyak keberagaman, apalagi setiap orang punya akal dan pemikiran yang itu pasti beda-beda. Dan nggak semuanya itu pasti sesuai sama apa yang kita inginkan gitu. Jadi toleransi ini yang harapannya bisa jadi jembatan atau jadi solusi agar nantinya ketika kita menghadapi sebuah perbedaan, di sini kita bisa berpikir lebih tenang dan bisa menerimanya agar tidak terjadi kerusuhan gitu. Karena kerukunan atau solusi dari adanya perbedaan agar bisa tetap terjalin dengan baik itu tuh dengan adanya toleransi. Itu nggak bisa dipungkiri ya, karena kalau kita tarik balik ke dulu tuh, waktu kita dijajah Belanda pun itu kan juga ada tujuannya. Belanda kan ada grace-nya kan, grace sendiri untuk membawa pelajaran, membawa ya kekristenan ke masyarakat Indonesia sendiri. Jadi itu nggak bisa dipungkiri karena track record-nya aja udah kayak gitu. Tapi mengingat beberapa kegiatan yang jadinya terbawa-bawa oleh kristenisasi itu sendiri, menurutku nggak bisa semuanya dibuat kayak gitu. Kayak baru-baru ini mungkin yang baru hot itu kan yang korban Cianjur yang dapat tenda tapi tulisan dari gereja, aku lupa dan aku takut salah, mungkin gereja dari mana itu dicabut kan labelnya. Itu pasti menyakiti ya, walaupun kita nggak tahu background di belakangnya, entah itu benar-benar warga Cianjur yang terdampak, entah itu cuma oknum, atau entah itu beberapa orang iseng, pasti itu cukup menyakitkan buat kita penganut agama Kristen itu sendiri. Dan kita pun tapi nggak bisa melarang itu terjadi gitu loh, karena itu bukan lingkup kita, bukan istilah itu kayak bukan tugasku untuk melarang itu semua terjadi, bukan kita tuh nggak bisa mengharapkan orang tuh melakukan yang kita pengenin gitu loh. Jadi mengingat itu, ya kita cukup bisa alas dada aja, respect aja sama apa yang terjadi itu, mengampuni karena kita juga nggak tahu apa yang terjadi dengan di belakang itu. Mungkin itu cuma oknum, mungkin itu orang-orang iseng aja. Jadi mengingat hal itu, ya udah kita jalanin aja, karena untuk apapun itu kita tetap harus bisa memaafkan mereka, kita tetap harus hidup berdampingan dengan mereka. Kayak tadi toleransi itu sendiri kan untuk menghargai sesama gitu kan, berarti kita harus menghargai mereka dengan cara pandangnya mereka. Kita nggak bisa memaksakan mereka untuk ikut berpandangan kayak kita gitu. Oke, kalau melihat fenomena di masyarakat yang seperti itu, kalau menurut aku ini karena ada beberapa mungkin umat Islam yang mereka itu mempertimbangkan hal tersebut karena pertama ada beberapa kekhawatiran ketika hal tersebut atau budaya baru tersebut masuk, contohnya tadi pembangunan gereja, misal ada pembangunan gereja di desa tersebut, mereka khawatir akan terjadi kayak mungkin ada kepercayaan yang itu nantinya nggak baik buat desanya seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa masyarakat yang agama mayoritas yang seperti itu karena itu mungkin dipengaruhi dari pemikiran masyarakat itu sendiri gitu. Jadi aku tidak memungkiri bahwa ya di beberapa masyarakat itu memang ada yang seperti itu. Bahkan untuk kayak misal perbedaan ormas aja itu bisa bikin kita selek kayak gitu kan, bisa bikin kayak nggak rukun gitu. Nah, jadi mungkin kalau untuk kayak yang hal kayak gitu, sejauh ini sebenarnya kita hanya butuh masyarakat yang mungkin lebih terbuka untuk bisa menjalani kehidupan dengan adanya perbedaan tersebut gitu. Tapi tidak memungkiri bahwa ada beberapa kekhawatiran atau faktor yang menjadi kekhawatiran mereka bahwa ketika ada agama lain yang masuk ke sekitar mereka atau ada kayak kalangan tertentu yang akhirnya masuk ke lingkungan tersebut, itu akan bisa membawa dampak negatif. Nah, itu pemikiran hal kayak gitu yang mungkin masih ada di masyarakat kayak gitu. Nah, salah, enggak gitu. Mungkin karena dilihat oleh orang itu kita cukup sedikit bebas ya, karena kan ada beberapa larangan yang mungkin di agama lain nggak boleh, tapi di kita
nggak tertulis seperti itu kan, itu salah. Karena agama apapun, entah itu nggak cuma Kristen, nggak itu cuma Islam, pasti didasari oleh hukum. Dan hukum itu sendiri kalau Kristen itu hukum seperti yang udah diajarkan Tuhan Yesus dan yang ada di dalam Alkitab. Mungkin untuk stigma pandangan orang-orang kayak gitu, ya udah mau diapain lagi, karena cukup kita yang tahu, cukup kita yang paham, karena mau kita jelaskan kayak gimana pun mereka nggak mengerti karena mereka nggak menjalani hukum itu. Jadi kalau untuk itu balik lagi kayak tadi, kita nggak bisa maksain pandangan mereka gimana, kita nggak bisa maksain pemikiran mereka. Tapi kalau mungkin ada beberapa orang yang pengen tanya, kenapa sih kalau di agamamu boleh ini sedangkan di agamaku nggak boleh, ya cukup beri pemahaman sesuai dengan yang kamu tahu, tapi jangan sampai melenceng dengan apa yang sebenarnya udah tertulis dan apa sebenarnya yang kita pelajari kayak gitu. Jadi untuk stigma itu salah dan kita pasti punya hukum di agama kita sendiri gitu. Oke, tentang fenomena di Indonesia juga nih yang biasanya kayak sering terdengar tentang Islam teroris seperti itu ya. Nah, kalau aku menanggapinya itu sebenarnya dari beberapa kejadian yang mungkin, kalau aku bilang gini, umat Islam itu bukan berarti tidak terlepas dari sifat manusia. Dalam artian ya umat Islam juga mungkin untuk melakukan tindak kejahatan. Jadi ketika ada stigma tentang bahwa umat Islam itu teroris, sebenarnya aku bukan ingin meng-highlight kata umat Islamnya, tapi lebih kepada setiap manusia itu mungkin untuk melakukan tindak kejahatan. Jadi bukan berarti hanya umat Islam aja yang mungkin teroris kemarin memang latar belakangnya adalah Islam, tapi harapannya ini jangan jadi kayak umat Islam nih yang teroris, umat Islam aja gitu, atau mungkin emang ini tuh akal-akalannya umat Islam gitu. Nah, itu yang aku sayangkan gitu. Jadi aku menanggapinya bahwa ya mungkin di kalangan teroris itu memang ada yang dari umat Islam gitu, tapi bukan berarti seluruh umat Islam itu seluruhnya teroris seperti itu. Dan ketika ada aliran keras dan sebagainya, nah ini yang juga kadang umat Islam sendiri juga khawatir dengan aliran keras tersebut gitu. Makanya hal-hal yang buruk atau tindak kejahatan yang dilakukan ada di masyarakat yang berkaitan dengan agama itu harusnya kita hadapi bersama gitu, apabila itu bisa mengganggu kehidupan kita kayak gitu. Aku pasti marah. Pastilah, siapa yang nggak marah agamanya dinistakan gitu kan. Tapi balik lagi, apakah marahku nanti berguna? Maksudnya marahku nanti akan menciptakan sebuah manfaat apa menciptakan sebuah masalah? Itu kan yang harus kita pilih kan. Kamu lebih pilih marahmu kamu ungkapkan dengan pada akhirnya nanti menjadi masalah, atau marahmu cukup kamu sharingkan dengan orang-orang tertentu yang nanti akan mendapatkan manfaat dari situ. Kalau marahku nanti menjadi masalah, mending nggak usah. Daripada semakin panas malah menciptakan nggak ada kerukunan antar umat agama itu sendiri. Lebih baik kayak gitu, cukup sharingkan dengan orang-orang yang paham apa yang sebenarnya terjadi, dengan apa yang sebenarnya harus diluruskan, dan apa yang sebenarnya harus diberitahu ke publik gitu. Jadi setelah itu pasti kamu akan lebih, berarti kalau agamaku dinistakan, pilihan yang harus aku ambil adalah kayak gini. Pilihan yang aku ambil agar nggak nantinya menciptakan kepanasan di lain-lain tempat itu yang kayak gini, kayak gitu. Itu sebuah respon, marah tuh respon yang nggak bisa kita kontrol ya, apalagi ya manusiawi, marah tuh pasti manusiawi asal marahmu itu nggak merugikan orang lain dan akhirnya menciptakan masalah baru. Jadi kalau aku sendiri ketika agamaku dinistakan, aku pasti marah, tapi aku sharingkan hal itu dengan orang-orang yang lebih paham tentang apa yang aku rasain sih, kayak gitu. Oke, fanatik dan beragama ya. Sebenarnya kalau untuk kayak yang mereka itu misal berlebihan sampai akhirnya kayak merendahkan agama lain, aku nggak setuju dengan hal tersebut. Dalam artian ketika kamu memang sangat mengagumi agamamu, bukan berarti kamu kayak harus banget nih merendahkan agama yang lain seperti itu. Apalagi ketika mungkin memprioritaskan aturan yang ada di agama kita. Tapi jika hal tersebut bisa dipertimbangkan untuk tidak akhirnya menyingkirkan hal-hal baik yang berkaitan dengan agama lain, itu juga harus dipertimbangkan gitu sih. Jadi boleh kalian sangat mengagumi agama kita kayak gitu, agama minoritas kalian gitu, tapi agama minoritas kalian, tapi jangan sampai akhirnya itu kayak merendahkan agama yang lain seperti itu.
Pernah apa enggak? Jujur pasti pernah. Apalagi kan cukup banyak kegiatan yang dilakukan oleh agama lain, terkhusus agama Islam sebagai agama mayoritas gitu kan. Cukup sering dan cukup banyak kayaknya kegiatannya yang melibatkan masyarakat banyak kan. Misalnya kayak dulu di rumahku, sebelum rumahku yang sekarang itu, speakernya tuh, speaker masjidnya itu benar-benar menghadap ke rumahku. Nah, aku nggak masalah, entah itu untuk azan, entah itu untuk biasanya ada pengajian atau apa, aku kurang mengerti, itu aku nggak masalah. Tapi pernah sewaktu-waktu tanpa matur, tanpa ngomong, itu tuh hari Kamis, aku inget dari subuh sampai malamnya lagi, itu tuh kayak ada baca Al-Quran, mungkin aku minta maaf kalau salah, dan itu seharian tanpa bilang gitu. Sementara kami orang rumah tuh cukup terganggu mengingat speakernya tuh bener-bener berhadapan sama rumah gitu sih. Jadi itu terganggu dengan kegiatannya, pernah. Oke, kalau masa terganggu nggak pernah, karena bahkan di lingkungan kos ya, di lingkungan kos itu kan dekat ada gereja kalau nggak salah. Nah itu kadang kan juga kalau pas hari weekend itu, Sabtu atau Minggu itu ada ibadah. Nah itu ya aku karena mungkin suaranya juga kedengeran tapi nggak mengganggu seperti itu. Terus kalau aku melihat dari kegiatan lain, bahkan kalau di tempat tinggalku di Pekalongan, misal ada kegiatan dari agama Hindu, kalau nggak salah Hindu atau Buddha gitu, justru mungkin kita seru gitu ya ngikut kayak gitu, misal ada kegiatannya yang kaitannya sama hiburannya di sana juga kita malah terhibur gitu. Nah jadi selama ini aku belum pernah terganggu sih sama kegiatan dari agama yang lain. Kalau aku sendiri, aku pribadi, kenapa aku jarang ambil pusing? Pertama, kalau itu bercandaan antar temen, kalau aku ambil serius itu nggak enak kan, suasananya nanti jadi kayak awkward, kayak terlalu serius tuh nggak enak gitu loh. Jadi misal kayak yang tadi pernah aku ceritain, ini gondrong kok nggak kamu sembahkan titisan Tuhan Yesus, kayak gitu kan. Kalau aku seriusin, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, itu Tuhanku, itu tuh nanti suasananya awkward banget, walaupun itu salah, tapi aku memilih untuk ikut ketawa aja, walaupun agak nyakitin. Tapi menurutku untuk mencegah hal-hal lainnya nanti jadi lebih lanjut, jadi lebih serius, jadi malah menimbulkan masalah baru, mending ya udah gitu kan. Dan menurutku kenapa agama minoritas lebih jarang, walaupun ini belum ada studinya ya, tapi menurutku karena pertama nggak mau ambil pusing, buat apa kan gitu, nanti dibuat jadi masalah baru yang ada meribetkan kita sendiri gitu loh, membuat masalah baru yang nantinya nggak bisa kita tangani begitu aja, dan malah merambat ke hal-hal lain yang harus melibatkan hukum, dan itu kan ribet kayak gitu. Yang kedua, karena kita sesama manusia, siapa sih yang nggak pernah buat salah gitu kan. Anggaplah candaan itu adalah sebuah kesalahan yang mereka nggak mungkin mau mereka sengaja atau nggak sengaja, itu sebuah kesalahan yang harus kita ampuni gitu loh. Jadi siapa manusia yang nggak pernah bikin salah, pasti semuanya pernah bikin salah. Ya udah, ampuni aja mereka, anggap aja sebuah candaan walaupun kadang serius kayak gitu. Terakhir ya karena kita punya kasih dan kita lebih ngerti gitu loh, kita lebih ngerti yang mereka candain tuh, yang mereka nistakan itu mungkin salah, tapi kita juga nggak perlu ngasih tahu mereka yang bener, nggak gitu, yang bener tuh kayak gini, karena mereka pun juga mungkin sebenarnya nggak pengen tahu. Jadi ya udah, cukup kita aja dan cukup kasih mereka, cukup ampuni mereka, gitu aja. Oke, kalau dari kalangan aku sendiri itu ini ya, memegang prinsip, yakin bahwa di umat muslim itu taunya bahwa setiap kita adalah pemimpin. Jadi kita kayak udah sadar bahwa peran manusia itu sebagai pemimpin. Maka ketika kita juga ingin dipimpin oleh seseorang, kita berharap bahwa pemimpin kita adalah dari kalangan kita, yang mana kita berharap kita mempunyai pemikiran atau dasar yang sama gitu. Dan jujur memang akhirnya pemikiran tersebut yang mendasari aku, ada kekhawatiran ketika dipimpin oleh orang yang non muslim kayak gitu. Itu kalau dari aku, karena tapi
di momen masa-masa perkuliahan ini aku juga mempertimbangkan bahwa tidak semua umat Islam atau tidak semua manusia itu punya kemampuan untuk memimpin gitu. Maka yang di sini pertimbangan aku adalah ketika memang pemimpin tersebut barangkali ada ya pemimpin umat Islam tapi dia perilakunya mungkin kurang baik dan sebagainya. Jadi ada beberapa faktor. Maka dari itu anggapan aku bahwa jika pemimpinnya harus Muslim itu memang diprioritaskan apabila didukung dengan kemampuan dari pemimpin tersebut, punya kemampuan untuk bisa memimpin dengan baik. Nah, itu aku juga sepakat. Tapi aku juga tidak menolak bahwa ya ada umat Islam yang memang dia tidak bisa memimpin gitu, karena dia belum punya kemampuan gitu. Makanya apabila jika dipimpin oleh yang non-Muslim dan memang ada hal baik yang dibawa dan itu bisa membantu untuk kebermanfaatan yang lebih luas, itu masih bisa diterima gitu sih. Tapi memang ada kekhawatiran dan ada prioritas bahwa pemimpin yang umat Muslim atau dari agama mayoritas itu lebih diharapkan bisa untuk jadi pemimpin gitu. Tadi kan Mbaknya menjelaskan itu kan jadi kayak udah jadi mindset gitu kan. Apakah ada di dalam Al-Quran sendiri apa di dalam pembelajaran itu sendiri, apakah ada tertulis gitu loh, kayak pilihlah pemimpin, mungkin tersiratnya kayak pilihlah pemimpin yang beragama sama dengan kamu, itu yang pertama. Dan yang kedua, mindset seperti itu menurut Mbaknya mindset yang bagus apa mindset yang ada salahnya sih? Mindset yang untuk memilih pemimpin yang umatnya sesama Muslim gitu, kalau menurut Mbaknya sendiri gitu. Sebenarnya untuk tersiratnya aku agak lupa sih, tapi setahu aku ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi kita harus memilih pemimpin yang dari kalangan kita, atau kayak mungkin cenderung kepada mengarah bahwa ya pilihlah orang-orang yang itu tuh sejalan dengan kita gitu. Sejalan dalam artian dasarnya itu sama, yaitu dalam berkehidupan. Itu kan kalau umat Muslim itu ada Al-Quran dan hadis. Makanya ketika mindset bahwa pemimpinnya tuh harapannya dari umat Muslim, karena kita berharapnya umat Muslim itu punya perilaku yang itu tuh sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh agama Islam. Karena kita yakin bahwa agama Islam itu mengajarkan hal yang baik gitu. Nah, sehingga kita berharap bahwa pemimpin yang menerapkan aturan-aturan Islam itu atau dari kalangan umat Islam itu paham bahwa bagaimana menjalankan kepemimpinan dengan baik gitu. Makanya sebenarnya menurut aku mindsetnya itu baik gitu, karena kita yakin atau kita tahu karakter-karakter pemimpin dari kalangan umat Muslim, terus juga pribadinya baik. Nah, itu tuh bisa jadi mindset yang berarti umat Islam itu punya cara pandang bahwa gaya kepemimpinan yang baik itu seperti itu, karena hasilnya dari kepemimpinan tersebut itu bisa membawa kebaikan bagi di kehidupan tersebut kayak gitu. Terima kasih. Aku nggak tahu itu benar apa enggak yang pertama, tapi kalau emang itu benar, kenapa? Ya karena balik lagi kayak tadi, makhluk sosial itu tuh, kalau ini kita lihat dari sisi manusia itu sendiri ya, makhluk sosial ya kita harus menolong sesama dan kita harus ditolong oleh sesama. Kalau nggak ditolong sama manusia ya kita mau ditolong siapa, tumbuhan gitu kan nggak mungkin kan, kayak tenggelam deh gitu, misalnya kita tenggelam ya yang nolong kita kan pasti manusia gitu kan, bukan tiba-tiba ada daun jatuh terus kita ditolongin tiba-tiba ngambang gitu kan juga nggak mungkin kan. Jadi kenapa ada stigma minoritas tuh lebih peduli ke orang lain? Mungkin karena yang ditemukan kayak gitu, mungkin mungkin orang-orang tertentu yang melihat, yang merasakan tuh kebanyakan minoritas yang seperti itu. Mungkin di lingkungan dia juga banyak minoritas, mungkin di lingkungan dia juga suportif dalam toleransi umat beragama tadi tuh loh, saling tolong menolong itu sendiri mungkin juga baik. Jadi orang-orang melihatnya mungkin minoritas seperti itu, dan aku pun ikut senang kalau misal stigma seperti itu udah ada di dalam masyarakat. Kalau balik lagi ke dalam sisi keagamaan, menurutku yang pertama karena kita diajarkan kasih kan, kasih itu sendiri untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi
kalau kita aja bisa mengasihi diri kita sendiri sebesar itu, kenapa kita nggak bisa mengasihi orang lain juga sebesar itu? Itulah kenapa kita tetap harus nolong orang lain meskipun itu berbeda keyakinan, berbeda adat budaya atau berbeda mindset, itu tetap harus ditolong ya, karena kasih itu sendiri, kasih itu kan mengasihi orang lain dan juga mengasihi diri sendiri gitu. Iya sih. Ini juga jadi mindset yang kayak biasanya kita sering banget ada diskusi tentang kayak mana agama yang paling benar, dan kita selalu bilang bahwa ya Islam itu yang benar, bukan yang paling benar. Dalam artian kayak ketika kita bilang Islam itu paling benar, berarti ada yang benar gitu. Nah, jadi itu sebenarnya udah ada di mindset sih kita gitu, udah ada di mindset dan keyakinan kita bahwa ya memang agama Islam itu yang baik, agama yang dibawa sama Rasulullah SAW. Kita juga yakin bahwa mungkin kita belajar sejarah ya, sejarah tentang kenabian gitu, mulai dari sejak Nabi Musa, Nabi Daud dan sebagainya hingga akhirnya Rasulullah. Kita meyakini bahwa agama yang terakhir yang diajarkan oleh Allah, yang dititipkan kepada manusia ya Islam gitu. Makanya ketika kita merasa bahwa Islam adalah yang paling baik, ya itu sih masih benar-benar gitu, benar di masyarakat. Tanggapanku, Kristen terbaik. Karena aku orang Kristen, jadi aku bertanggapan Kristen terbaik. Mbaknya Kristen dari... Wait a minute. Kristen, mbaknya Islam dari lahir, maaf mbak. Mbaknya apakah Islam dari lahir? Maksudnya apakah kehidupan keislamannya itu sudah diajarkan dari lahir, apa terus baru menyelami waktu SMP, SMA gitu? Oh iya, kalau mengenal belajar Islamnya ya dari lahir, alhamdulillah Islam. Juga dari lingkungannya juga kebanyakan Muslim. Lingkungan di desa sih, jadi kayak di desa jarang banget ada yang non Muslim gitu. Makanya dulu waktu aku tuh di desa tuh pernah ada warga katanya agamanya itu non Muslim. Aku sampai nanya kayak yang mana rumahnya gitu, karena kita saking aku dari kecil kayak belum pernah melihat perbedaan gitu. Baru ketika SMP, oh kenal temen gak pakai hijab, oh ternyata non Muslim kayak gitu. Terus masuk SMK-nya mulai SMK yang Islami lagi, jadi nggak tahu lagi. Tapi masuk perkuliahan justru ketemu sama teman-teman non Muslim juga gitu, dan kita kayak sering banget tapi sering banget supportnya gitu. Jadi nggak terlalu kerasa gitu ada selek atau gimana gitu. Ini sih kalau dari kakaknya, apa sih yang kadang masih jadi kekhawatiran atau ketidaknyamanan dari mungkin kalangan agama minoritas yang itu tuh dirasakan sama teman-teman. Terus juga ada nggak sih kayak perilaku dari agama mayoritas yang mungkin sampai saat ini itu tuh sebenarnya sangat nggak enak banget buat teman-teman gitu dalam berkehidupan gitu. Kalau menurutku kayak yang tadi dibahas tentang kristenisasi, kayak apa yang kita lakuin, kristenisasi kayak gitu. Terus kayak baru kemana gitu, misalnya kayak ada perjalanan bareng-bareng teman-teman yang seagama Kristen, terus nanti kemana, misionaris mau ngajarin agama Kristen. Hal-hal kayak gitu yang mungkin dianggap orang sepele, tapi itu sebenarnya kalau itu berlanjut terus-menerus tuh malah bikin nggak nyaman gitu. Kayak apa yang kita lakuin selalu dibilang kristenisasi, apa yang kita bilang, apa yang kita lakuin tuh kayak salah terus yang sampai sekarang sebenarnya nggak bukan masalah besar, tapi kadang tuh cukup menggangguku, kayak kafir, najis kayak gitu tuh loh. Itu tuh sebenarnya hal kecil, tapi lama-lama nanti bisa jadi masalah baru yang menjadikannya besar gitu. Karena ya udah dong, kalau kamu beragama Muslim, kita beragama Kristen, ya udah cukup hargain aja, nggak perlu ngatain kafir gitu. Terus najis agama Kristen kayak gitu kan. Coba seandainya dibalikan, apakah kamu nggak tersinggung kayak gitu. Jadi ya ayo kita saling toleransi lah gitu. Jadi buat teman-teman semua yang nonton, toleransi itu penting banget. Nggak cuma antar umat beragama ya, mau
itu kita saling beragama pun, kita tetap harus bertoleransi sama perbedaan yang kita punya, entah itu perbedaan sekecil apapun, apa sebesar apapun. Toleransi itu penting karena intoleran itu nantinya bisa menyebabkan masalah yang kemudian hari belum tentu kita bisa atasin masalah itu sendiri. Jadi lebih baik menjauhi masalah daripada kita terlibat di dalam masalah yang nantinya susah untuk kita perbaiki. Jadi mari kita sama-sama menghargai, menghormati, dan lebih respect lagi ke orang lain, mau itu sesama umat beragama atau berbeda umat agama, atau mau ke suku lain, atau ke yang berbeda kebiasaan atau berbeda cara pandang, mau apapun itu segala perbedaan, kita harus lebih mengutamakan toleransi. Gitu aja sih. Yuk teman-teman, kita sama-sama kuatkan hati kita dan tanamkan dalam pemikiran kita bahwa segala perbedaan, keberagaman yang ada di sekitar kita itu bukan untuk kita bukan untuk kita perdebatkan seperti itu. Baiknya adalah kita menanamkan toleransi dalam setiap kita pengambilan keputusan, yang mana toleransi tersebut harapannya juga adalah keputusan terbaik untuk sesama, bukan hanya untuk memenangkan salah satu pihak gitu. Kita mencoba untuk bisa membuka pikiran kita, juga bisa membuka hati kita, bagaimana ketika kita menghadapi sebuah permasalahan dan ingin menentukan solusi, itu jangan berdasarkan keegoisan atau keangkuhan kita gitu. Jangan merasa bahwa kita itu paling baik, paling benar, karena ketika kita dikuasai dengan hal tersebut, kita akan cenderung untuk bisa mudah untuk merendahkan hal-hal yang lain gitu, dan menutup diri dari hal-hal baik yang sebenarnya itu ada dari hal lain kayak gitu. Nah, jadi harapannya yuk kita bareng-bareng menanamkan toleransi itu dalam setiap perilaku kehidupan kita, agar nantinya kedamaian, kerukunan itu tuh bisa terjalin gitu, meski adanya perbedaan dan keberagaman di kita. Karena kan Indonesia juga terkenal dengan semboyannya ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga harus bisa menerima berbagai keberagaman, baik suku, budaya, dan sebagainya gitu. Dengan adanya toleransi tersebut, kita berharap bahwa Indonesia dan segala kehidupan yang sedang kita laksanakan, sedang kita jalani ini bisa berlangsung hingga akhir dengan baik. Berkerudung, terus putih, terus alisnya tebel, cantik, mungkin pakai baju panjang, rok panjang, karena kan berkerudung ya. Udah itu aja. Lemah lembut, terus mbaknya tuh kayak mengayomi gitu loh, kayak menjelaskannya tuh halus. Tadi kan aku berapi-api ya, terus kayak berbanding terbalik gitu. Jadi ya lemah lembut, kalau dari yang kedengarannya mengayomi gitu. Oke, rambutnya lurus, dan menurut aku kayaknya ini diurai deh, rambutnya diurai. Terus juga cantik, tingginya semampai lah ya, tingginya cewek. Terus secara fisik dari sifat sangat bersemangat ya, tadi ya dari bilang berapi-api, jadi bersemangat, percaya diri, dan menurut aku pintar, cerdas, karena dari jawaban-jawabannya itu kayak wah banget gitu kan. Terus juga secara penyampaian itu sangat santun, tertata kata-katanya, jadi bisa mudah diterima dan dipahami gitu, nggak gugup kan, tadi bilang percaya diri, dari setiap yang disampaikan itu kayak tenang gitu, dan memang berdasarkan apa yang dia rasakan, seperti itu. Jujur pastinya orangnya. Kalau dari pakaiannya mungkin pakai kalau menurut aku tertutup, terus pakai celana. Terus jalan ke tengah ketemu siapa? Halo Mbak.
Mutiara. Cantik banget. Mungkin mau ngobrol-ngobrol dulu di bawah. Iya, namanya siapa? Udah boleh tahu namanya? Ya. Mutiara. Ega. Oh, Mbak Ega. Tiara, halo. Sesuai nggak nih sama yang Sesuai banget. Oke, oke, oke. udah? Ini dong sapa-sapa penonton. Oh iya. Hai. Halo teman-teman semua. Hai. Tengah lagi dong. Aduh kok ada Tengah lagi, dua. oke. Karena aku tua, jadi kayak dikira emang kayak biasa 19 soalnya. Udah tua. Semangat skripsi, Mbak. Oke.